adanya kasus mengenai stunting di mana berat badan, kemudian tinggi badan, gizi yang cukup pada anak, kurangnya informasi menjadikan salah satu ide untuk proyek kali ini. Om Swastiastu. Baik, pada video presentasi kali ini kami akan memenuhi yaitu mata kuliah pemrograman framework berbasis website. Di sini adapun proyek kami yaitu bernama POS, Pelayanan Optimal Stunting, yang dibuat oleh tim Black Hex. Adapun anggotanya saya sendiri, Kadegan Diternad Wijaya dengan NIM 22150911011 dan rekan saya. Nama saya Gede Dada Putra dengan 22150911017 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Iputu Arya Fidananta dengan NIM 22150091079. Perkenalkan, nama saya Putu Devandra Radia Suputra dengan NIM 22150911092. Nah, adapun pada proyek kali ini akan membahas terkait dengan website tentang stunting. Next. Nah, jadi stunting kami ambil itu yaitu tentang kesehatan global mengenai pertumbuhan anak yang terganggu, sehingga tinggi badannya itu lebih rendah dibandingkan rata-rata usianya, yang memiliki sumber dari Kemenkes.go.id. Next. Nah, adapun logo official dari website ini yaitu seperti ini, yang memiliki pola yaitu tentang kesehatan dan juga perlindungan anak dari tata letak kakinya. Kemudian untuk color palette kami menggunakan 5 warna seperti yang ada di gambar. Kemudian kami menggunakan framework untuk front end-nya itu React.js, INTD, untuk CSS itu Tailwind, kemudian juga menambahkan Vite. Nah, di sini kami menggunakan XAMPP untuk database-nya. Dan untuk membuat RESTful API-nya itu menggunakan Flex Python. Next. Nah, untuk fitur utama pada website POS ini, yang pertama itu adalah medis, kemudian ada playlist, kalkulator, dan juga blog. Next. Untuk level pengguna sendiri, kami menggunakan 2, yaitu user yang nantinya itu adalah orang tua ataupun anggota terdekat yang dimiliki sang bayi dari kandungan sampai umur 1 tahun. Kemudian ada admin yang nantinya akan mengelola bagaimana proses manajemen yang ada di website. Next. Nah, untuk project UAS sendiri, kami sudah menggoalskan. Yang pertama itu ada autentikasi login user dan juga admin. Yang kedua itu ada menu home, medis, blog, playlist, dan juga kalkulator. Nah, untuk dashboard admin sendiri itu kami masih menggunakan data dummy karena keterbatasan sumber daya manusia. Adapun di sini yang keempat itu adalah kami sudah menerapkan 3 CRUD pada role admin, yaitu pada blog, playlist, dan juga medis yang sudah menggunakan CWT. Adapun demo terkait dengan website ini langsung kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman pertama, yaitu halaman home. Di sini adalah tampilan home di bagian user. Menampilkan banner awal terdiri dari data-data general tentang stunting. Di sini masih menggunakan data statis yang belum terhubung dengan database. Lalu terdapat juga video cara mendeteksi stunting. Lalu terdapat our values, about us, fitur kami. Di fitur kami ini masing-masing fitur sudah terhubung oleh navigasi ke page fiturnya. Seperti contohnya medis, langsung terhubung ke page medis. Lalu ada perjuangan melawan stunting dari cerita inspiratif perjuangan orang tua. Di sini kami masih menggunakan data dummy. Lalu terdapat juga brand-brand seperti Kemenkes, Posyandu, BKKBN, dan juga Puskesmas. Lalu terdapat juga FAQ, informasi penting tentang stunting, mulai dari apa itu stunting, penyebab utama stunting, apa dampak stunting pada anak, dan bagaimana cara mencegah stunting, dan yang terakhir ada apakah stunting bisa diatasi. Lalu untuk page medis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan page medis, yang dimana pertama di sini terdapat banner, yang selanjutnya di sini terdapat sort by kategori dan tombol search, dan di sini terdapat grid view
yang bisa menampilkan 3 data sejajar dan juga terdapat list view yang dimana menampilkan data secara list. Dan di sini sudah terdapat nama-nama dokter, dan jika kita mengkliknya, maka akan kembali ke tombol login karena kita belum melakukan login di awal. Dan selanjutnya di sini terdapat blog yang dimana terdapat beberapa card untuk menampilkan eh, data blog, dan terdapat live search yang berisikan di sini terdapat judul-judul dari blog-blog yang sudah dibuat, dan jika blog diklik maka akan memunculkan eh, penjelasan dari blog yang akan diklik. Namun karena di sini kita belum melakukan login, akan kembali ke page login. Selanjutnya di sini saya akan mengetes jika sudah melakukan login. Nah, di sini sudah berhasil melakukan login, maka kita akan langsung melakukan demonstrasi yang tadi. Kita klik, maka akan langsung fokus kepada satu dokter, yang dimana di sini tampilannya sudah terdapat WA dan email. Apabila kita klik, akan langsung terhubung ke WA tersebut. Baik, di sini selanjutnya saya akan jelaskan blog, yang dimana apabila kita sudah melakukan login tadi, maka kita akan bisa mengklik salah satu card blog yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Maka di sini terdapat penjelasan-penjelasan dari penyebab stunting, faktor risiko stunting, dan berbagai hal. Dan di sini juga terdapat live search yang dimana kita bisa men-search. Misalnya kita akan men-search gejala, maka akan langsung muncul gejala. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada menu playlist, di mana di sini menampilkan beberapa playlist terkait dengan stunting. Nah, untuk menu playlist sendiri ini user itu tidak perlu melakukan login karena di sini sudah tersedia. Jadi tanpa melakukan login pun user itu bisa melihat tampilan playlist ini. Nah, untuk playlist sendiri ini kami menggunakan video-video dari YouTube yang kami link ref yang langsung bisa diputar melalui website pos ini. Jadi tanpa perlu keluar tab dari website, video ini dapat tampil melalui website. Nah, seperti ini. Untuk playlist sendiri masih seperti itu, terdapat banner, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur login, register, dan kalkulator di website POS. Nah, kita akan melakukan register, mencoba melakukan register dengan MDPOS. Terus untuk email address stunting gmail.com, dan masukkan password serta forget password. Nah, di sini sudah masuk username dan password
yang berhasil dibuat tadi. Kita bisa login. Nah, di sini login telah berhasil. Kita bisa melihat di bagian inspect application. Di sini kita sudah mendapatkan token out yang tandanya kita berhasil login sebagai user. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan di kalkulator. Di mana di kalkulator ini kami menggunakan dataset yang lama seperti di UTS, di mana kalkulator perhitungan status perkembangan gizi anak ini ada beberapa indikator yang dicek, yaitu ada jenis kelamin, usia, tinggi badan anak. Di mana kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan kalkulator stunting. Di mana pertama itu kita masukkan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan, kita coba di laki-laki, usia anak coba 12 bulan, tinggi badan 50 cm, dan kita hitung. Nah, di sini telah muncul hasil prediksi di mana hasil prediksi status gizi anak yaitu severely stunting, dan ada berupa rekomendasi bahwa anak-anak mengalami stunting parah dan harus segera dikonsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan bagian logout di user, di mana sebelumnya kita ada token out, dan setelah mengklik tombol logout, token outnya itu akan hilang dan kembali ke tampilan utama web dan belum bisa mengakses jika belum melakukan login. Saya akan login ke halaman admin. Di mana di sini untuk tampilan admin sudah berhasil login juga dan berhasil ke halaman dashboard. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan menu dashboard terlebih dahulu. Di sini menu dashboard dari admin masih menggunakan data dummy yang terdiri dari prevalensi stunting, penurunan prevalensi, jumlah terdampak, dan pendidikan rendah. Di sini juga terdapat bar chart dan juga riwayat cek stunting. Lalu kita akan beralih ke playlist page bagian admin. Di playlist page bagian admin, di sini admin dapat melakukan metode create. Kita akan mencobanya mulai dari create terlebih dahulu. Di sini kita perlu memasukkan judul YouTube-nya, link URL YouTube, dan di sini masih menggunakan play thumbnail menggunakan URL dari image, lalu memasukkan genre dan description. Di sini terdapat notifikasi sukses playlist item added. Di sini kita juga dapat melakukan update. Contohnya pada play description kita ubah. Nah, di sini sudah data playlist sudah berhasil terupdate. Lalu di sini juga dapat melakukan delete data. Nah, di sini terdapat notifikasi deleted playlist item plus delete yang menandakan item playlist sudah berhasil di delete. Lalu selanjutnya beralih ke halaman blog pada admin. Di sini juga halaman blog pada admin juga dapat melakukan create sesuai dengan database yang ada. Kita mulai dari tambah blog. Di sini kita menambahkan judul terlebih dahulu, deskripsi. Nah, di bagian deskripsi di sini kita dapat mengkustomisasi mulai dari heading 1, heading 2, hingga ke normal, bold, huruf miring, garis bawah, juga menambahkan link, penomoran, poin. Kita coba klik.
lalu menambahkan file gambar, lalu klik simpan. Di sini blog sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan mencoba melakukan update data. Kita coba untuk mengupdate judul. Nah, di sini data data blog yang diupdate sudah berhasil terupdate. Kita akan mencoba untuk mendelete data. Kita akan mencoba mendelete data untuk judul update. Nah, di sini data blog update sudah berhasil terdelete. Selanjutnya, pada bagian medis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini sudah ada tampilan medis untuk admin, jadi perlu akun hak akses dari admin supaya bisa melakukan create untuk medis ini. Nah, di sini sudah ada contoh kita melakukan create. Nah, di sini akan muncul form yang harus diisi. Nah, untuk form ini jangan sampai ada yang tertinggal atau kosong. Jadi harus semua terisi baru bisa melakukan simpan data ke database. Misalkan di sini. Nah, untuk kategori sendiri di sini kami menjadikan dua pilihan, tapi jika ada prioritas profesi tertentu terkait dengan stunting akan ditambahkan. Nah, di sini kami tambahkan dokter spa untuk deskripsi mungkin. Nah, untuk telepon sendiri supaya bisa langsung menuju ke landing page pada WhatsApp, kami menggunakan sebuah format 62 kemudian nomornya langsung. Nah, contoh seperti ini. Kemudian untuk email sama juga gunakan email aktif supaya bisa melakukan pop-up nanti untuk konsultasi pada menu medis. Nah, file sendiri. Kemudian kita simpan. Nah, saat tersimpan, dia akan muncul data successful simpan. Nah, mungkin supaya tidak bingung, kita delete satunya. Nah, sudah bisa di-delete ya. Dan untuk memastikannya, mungkin kita coba pada menu user, apakah tampilan ini berhasil. Kita perlu logout terlebih dahulu. Nah, untuk usernya sendiri sudah dibuatkan beberapa supaya dapat mempermudah testing ini. Nah, sudah berhasil masuk ke user dan kita lihat pada menu medis tadi. Nah, di sini sudah ada ya tampilannya baru. Dan untuk melakukan yang seperti tadi dikatakan sesuai dengan format WA, dia akan konsultasi langsung ke WhatsApp ataupun emailnya langsung. Mungkin kita coba ke email. Nah, dia langsung ke subjek terkait dengan email yang ada pada dokter. Nah, untuk WhatsApp-nya sendiri juga sama. Dia akan langsung menuju ke WA yang ditargetkan oleh dokter itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke admin. Terus, nah, pada medis sendiri juga ada eh, menu edit. Saya lakukan edit ya. Mungkin kita ganti
bidan. Contoh ya, contoh, klik OK. Nah, sudah berhasil ya. Data update successfully. Kemudian untuk delete pun juga sama. Coba kita lakukan delete. Nah, itu baru kita delete. Delete berhasil. Kemudian di sini pada medis admin juga ada terdapat ekspor data. Nah, ini gunanya supaya memudahkan admin melakukan cek data. Jadi terdapat deskripsi, email, gambar, ID medisnya, kemudian kategori siapa, namanya siapa, dan nomor yang dihubungi juga tertera pada eh, ekspor ini. Nah, itu untuk medis untuk admin. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada data user. Untuk data user sendiri di sini sudah dibuat ya, register tadi sudah masuk dan juga beberapa user sudah kami tambahkan. Nah, ini itu memanggil eh, read eh, rule untuk data user. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Help and Center, yang dimana Help and Center ini bertujuan untuk pusat bantuan bagi admin. Namun pada kali ini kelompok kami masih menggunakan data dummy yang belum bisa menggunakan data realnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan setting yang berisi profil dari admin post, di mana di sini tidak terlihat untuk profilnya ada bentuk profil foto, ada namanya itu admin post, terus pekerjaannya itu sistem administrator dan lokasinya ada di Indonesia. Terus di sini ada 4 card untuk menampilkan jumlah user yang sudah terdaftar, playlist yang telah dibuat, medis, jumlah dokter yang terdaftar, dan jumlah blog yang telah dibuat juga. Di sini ada user ada 7, playlist 3, medis 3, blogs 3. Dan berisi about tentang admin. Serta ada connect with me berisi media sosial dari para admin yang akan mengolah admin post. Selanjutnya akan menjelaskan yaitu fungsi logout, di mana di sini kita akan mencoba melakukan logout untuk berhasil. Nah, di sini untuk apabila logout berhasil, maka token out akan terhapus. Nah, di sini saya telah berhasil melakukan logout dan token out-nya berhasil dihapus. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tampilan dari seluruh website dari kami, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan demonstrasi tadi, adapun tujuan ataupun fokus website pelayanan optimal stunting terkait dengan CRUD yang sudah dibuat, bagaimana implementasinya, dan juga berbagai fitur yang kami terapkan, itu yang pertama adalah edukasi mengenai stunting. Dari berbagai hal terkait dengan stunting itu masih sedikit, makanya kami tekankan lagi untuk literasi mengenai stunting lebih dalam. Kemudian ada akses ke informasi kesehatan yang dimana sudah memiliki mitra, salah satunya adalah BKKBN, kemudian ada puskesmas dan juga yang lainnya. Kemudian ada panduan intervensi yang dimana itu ada pada kalkulator, dimana user itu bisa melihat apakah dia itu stunting ataupun tidak. Kemudian ada interaksi dengan tenaga kesehatan, itu pada menu medis, itu langsung pop up ke antara WhatsApp-nya ataupun melalui emailnya. Kemudian untuk pemantauan pertumbuhan anak itu pun juga bisa dilakukan pada menu kalkulator. Next. Nah, sedikit ke depannya untuk potensi dari website ini, itu yang pertama itu adalah role dokter. Kami akan menambahkannya, jadi mungkin akan ada dokter yang nantinya langsung ada
hak aksesnya di dalam website ini. Jadi ada blog yang nantinya dibuat ataupun jurnal dari dokter tersebut, kemudian interaksi langsung di dalam website. Jadi mungkin akan ada fitur chat langsung dengan dokter melalui website ini, kemudian pengembangan model mengenai menu kalkulator, mengenai prediksi yang lebih akurat, dan juga penyempurnaan dashboard admin. Begitu, sekian dari penjelasan terkait dengan video presentasi kali ini. Maaf apabila ada kekurangan yang disebabkan oleh yang pertama itu ada faktor dari biaya, kemudian yang kedua itu ada waktu, dan yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Nah, untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Kata-kata hari ini Pak Sudut. Cegah stunting, anak sehat, bangsa kuat.